Bapak nih terinspirasi dari mana untuk bikin bangunan kayak ini Pak? Inspirasi yang pertama aku dapatkan adalah dari salah satu arsitek yang aku kagumi juga, namanya Andi Rahman. Beliau dari Jawa Timur. Nah, beliau mengajarkan satu hal yang menarik sekali, yaitu menggunakan material lokal yang cenderung kita kenali dengan bata. Sehingga aku berpikir apakah bisa di kita, di daerah kita atau di sini yang di sekitaran lokasi menggunakan penggunaan bata merah expose. Nah, di sisi lainnya adalah sebenarnya dari konteks yang diterapkan oleh Andi Rahman sendiri, aku berpikir bahwa ternyata dalam mengekspos bata itu sebenarnya yang paling penting itu adalah esensi dalam menatanya. Karena andai kata kita memahami metode dalam menatanya, metode caranya, dan juga prosesnya, sebenarnya bata lokal juga bisa kita ekspos dengan bentuk yang menarik sehingga menjadi tampilan yang arsitektural sekali. Harapannya ini menjadi suatu ikon yang ternyata menarik menggunakan material-material lokal yang kita susun, kita tata sedemikian rupa. Biasanya kan di rumah-rumah biasa itu keramiknya kotak, ini kaca panjang. Jadi dalam desain pemilihan keramik itu sebenarnya bagian dari desain, bagian dari segi arsitektur. Mungkin yang sering kita jumpai di rumah-rumah tinggal pada umumnya, mereka menggunakan keramik yang berbentuk kotak persegi. Aku coba mendesain suatu rumah yang tidak umum dengan cara memadukan keramik dengan tekstur kayu. Nah, penggunaan tekstur kayu itu banyak jenisnya. Nah, biasa ada yang menggunakan perfect, ada yang menggunakan vinil, dan ada yang menggunakan keramik eksterior maupun interior dengan motif kayu. Nah, cenderung bentuk yang ada untuk keramik jenis model ini adalah persegi panjang. Jadi kita memadukannya, makanya terlihat dari areal ini terlihat berbeda antara areal zona dapur dan zona transisi. Jadi seolah ada pembeda zona, pembeda ruang. Kenapa ya pintu kusen ini kayak lebih tinggi atau lebih beda dari kusen pada umumnya? Pintu dan kusen yang kita jumpai di Pangkal Pinang itu rata-rata di angka 2,1 meter dan cenderung jarang yang ada di atas 2,1 meter. Nah, pada desain ini aku coba pakai 2,5 meter dengan pertimbangan proporsional. Proporsi yang aku gunakan adalah dengan ketinggian bangunan yang cukup tinggi daripada bangunan pada umumnya. Andai kata aku menggunakan pintu jendela yang relatif lebih rendah, akan cenderung timpang dan akan cenderung kurang proporsi dalam segi pandangan mata, dari segi view, bahkan dari segi rasa. Sehingga penggunaan 2,5 meter ini tuh coba dengan pemilihan proporsi yang cukup imbang antara tinggi bangunan dengan tinggi pintu dan jendela. Pak, saya mau menanya, kenapa pemasangan batu batanya lebih identik seperti ini, Pak, dikhususkan seperti ini? Kenapa menyusun bata seperti ini adalah bagaimana cara aku pengen menonjolkan karakter industrialisnya dari menggunakan bata lokal, yang mana kita tahu tadi kekurangan bata lokal tidak sama ukurannya, tidak sama warnanya, dan bentuknya cenderung kurang sama. Cuman secara keseluruhan cukup baik dalam penyusunannya, karena aku coba membuktikan bahwa ternyata material lokal itu bisa kita desain sebaik mungkin, seciamik mungkin, dan disusun dengan suatu susunan yang tidak umum yang kita jumpai, sehingga ini menjadi suatu frame, suatu tampilan yang cukup ikonik di sekitaran lokasi. Pak, saya mau bertanya, kenapa terasnya di belakang nggak di depan saja? Pertanyaan yang cukup menarik karena gini, sebenarnya secara fungsi teras itu adalah ruang antara. Jadi ruang antara ini maksudnya adalah ruang penghubung sebelum kita menuju ruang lainnya. Contoh misal dari luar pengen masuk ke dalam melalui teras, harus melalui teras.
Jadi kecenderungan yang mungkin kita rasakan di seputaran daerah rumah kita atau di tempat tinggal kita, rata-rata teras itu beradanya di bagian depan. Nah, cenderung teras yang ada di bagian belakang sangat jarang dan jarang saja kita temui. Sehingga sebenarnya dalam konsep bangunan ini, konsep yang dipertimbangkan bukan tentang konsep fasad atau tampilan saja yang industrialis, tapi juga merujuk atau merespon terhadap arah mata anginnya. Salah satu contoh, teras ini berada di areal yang menghadap ke arah barat.